Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Mari kita buka pertemuan kita saat ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya silakan Ananda Abdi Robbihim, santri pesantren modern internasional Diamalela Sumbawa, untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ananda me-unmute-kan mic-nya sendiri. Sebelum dapat melihat karena ini banyak sekali halamannya. Silakan Ananda kalau sudah bergabung, informasinya sudah bergabung. Namun jika belum, ya, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya. Sekali lagi mohon selalu di-mute-kan mic-nya. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat melanjutkan kajian rutin pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu yang selama bulan suci Ramadan telah berlangsung selama 11 pertemuan dengan tajuk kajian daring. Waktu itu kita membahas topik-topik di bawah tema sentral Islam dan peradaban utama. Nah, kali ini kita melanjutkan acara tersebut dengan nama baru, yaitu pengajian virtual yang akan berlangsung mungkin sekali 2 pekan. Dan pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat populer terakhir ini, yaitu dengan sebuah istilah the new normal. Apa itu the new normal? Ma huwa the new normal, wa ma adraka ma the new normal. Tentu ya, kita akan melihatnya dari sudut pandangan Islam, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Dan terutama adalah bagaimana kita umat Islam menghadapi dan mengisinya. Nah, untuk itulah kita bersyukur dan berbahagia, ya, berkenan hadir bersama kita Ustadzuna, Sodiquna, Akhuna, Ustadz kita, sahabat kita, dan saudara kita, yaitu Al-Ustadz Abdul Somad. Nama beliau adalah lengkapnya dengan gelar yang telah diperolehnya,
Profesor Haji Abdul Somad Batubara, LC, DISE, MA, PhD. Luar biasa gelar beliau. Karena yang terakhir beliau mendapat gelar LC dari Universitas Al-Azhar di Kairo dan gelar MA dari Institut Darul Hadith Al-Hasaniyah, Maroko. Dan PhD-nya atau doktornya belum terlalu lama dari Universitas Islam Omdurman, Sudan. Dan beliau pun dianugerahi gelar guru besar oleh sejumlah lembaga pendidikan tinggi, baik di Indonesia dan terutama di Malaysia. Dan juga beliau mendapat gelar kehormatan dari Malaysia, yaitu Datuk Seri Ulama Setia Negara. Dan tentu banyak lagi penghargaan-penghargaan lain yang sangat layak untuk diperoleh oleh Ustadz Abdul Somad. Dan untuk percakapan kita ini, kita nanti memanggil beliau dengan nama akrab, Uwas. Dan nanti beliau juga menjelaskan kenapa dipanggil Uwas. Apakah singkatan dari nama beliau sendiri atau ada makna lain ya, Uwas itu. Saya yakin Ustadz Abdul Somad dan saya lihat tadi sudah bergabung, walaupun belum kelihatan wajah beliau ya. Mudah-mudahan sudah hadir bersama kita. Dan silaturahim sekaligus silatul fikri kita ini sekitar 1,5 jam ke depan hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kita harapkan akan berlangsung secara akrab, hangat, terbuka, dan nanti akan banyak waktu bagi peserta untuk bertanya, baik yang saya minta maupun yang mengangkat tangan. Mohon maaf, tidak dengan suara menyebut nama. Cukup dengan mengangkat tangan. Maka untuk pertama kali kita akan silakan pada Uwas untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan tentang tema kita, yaitu dengan ukhuwah, baik Islamiyah maupun watoniyah. Kita mengisi the new normal era secara bermarwah. Nah, secara bermarwah ini penting ini. Mungkin Uwas bisa menjelaskan apa sebenarnya the new normal itu ya. Dan terutama bagaimana kita umat Islam menghadapinya dan mengisinya. Sekali lagi secara bermarwah tadi itu. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Fadil Uwas, falyatafaddal masykura. Dan mohon disediakan waktu nanti untuk adanya diskusi dan tanya jawab dengan segenap peserta yang alhamdulillah yang bergabung lewat Zoom ini sudah 132 dan banyak yang memilih untuk mengikuti dengan streaming baik lewat YouTube, Facebook, baik streaming YouTube dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu maupun dari TV-mu. Dan saya kira ya ribuan, puluhan ribu, mungkin lebih yang memantau dan mengikuti acara ini, termasuk dengan memirsa langsung ya, TV-mu, TV Muhammadiyah. Ya. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, saya silakan kepada Uwas untuk memulai silaturahim dan silatul fikri kita kali ini. Silakan. Uwas belum kedengaran suaranya. Sudah PD sudah ada. Ya. Nah bukan, suaranya belum terdengar. Ahlan wa sahlan, Ustadz Abdul Somad. Beliau sudah mulai berbicara tapi belum ada suara nih. Sebentar saya kontak ke admin sebentar. Ya. Mohon maaf Ustadz, ini ada kendala teknis nih. Tapi jelas bukan sabotase. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru saya, guru kita semua, guru bangsa, Profesor Dr. Din Samsudin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim di era new normal yang bermarwah. Tadi Profesor Din Samsudin memancing kita untuk mengenal apa itu new normal dengan ungkapan beliau, wa ma adraka ma new normal. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenormalan yang baru. Artinya selama ini kita bersalaman, bertatap muka, sekarang normal nggak normal. Artinya kita bertatap muka juga tapi melalui layar. Lalu kemudian kalau ketemu pagi tadi saya ada acara walimah, menjadi saksi, hadir ke sana, normal tapi new, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian tidak bersalaman, hanya bersalaman dari jauh saja. Oleh sebab itu ada sesuatu yang baru. Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang baru menurut ajaran Islam? Kita bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat menyikapi sesuatu yang baru ketika bersentuhan dengan peradaban yang baru. Kita ambil contoh sampel ketika zaman Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah itu azannya di atas satah, di atas atap rumah. Sampailah pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq 2 tahun, sama juga. Muazzin itu azannya di atas satah. Sampailah pada pemerintahan Umar ibn Khattab, beliau mengutus seorang panglima perang bernama Amr ibn al-As sampai ke Mesir. Lalu kemudian di Mesir mereka melihat ada menara yang tinggi di tepi Laut Mediterania, Laut Putih, di sebuah kota bernama Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Maka mereka melihat ini ada sesuatu yang baru. Mereka menyebutnya sebagai manara. Manara diambil dari kata nar, manara tempat api. Kita menyebutnya mercusuar karena apinya menyala di tengah malam supaya kapal tahu di mana berlabuh. Lalu kemudian mereka melihat ini mercusuar bagus sekali, tinggi menjulang ke atas. Maka apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Dikumandangkanlah azan sehingga semakin tinggi suara semakin bisa menyebar lebih luas. Islam tidak melarang sesuatu yang new. Tidak ada ayat Quran melarang, hai orang beriman, janganlah kamu azan dari tempat yang paling tinggi. Justru ada positif di sana. Lalu kemudian sampailah pada masa modern, orangnya tidak perlu naik ke atas, cukup alatnya saja toa. Cukup alatnya saja pengeras suara itu yang naik, orangnya ke bawah, suaranya dibawa oleh kabel. Lalu kemudian kita sudah mengalami 2 kali new. Yang sebelum aslinya itu adalah azan di atas atap, satah. Yang kedua kemudian new naik muazzin itu ke atas menara. Lalu kemudian yang ketiga seperti yang sekarang ini, bahwa muazzin itu tetap berada di bawah tapi suaranya yang naik ke atas. Dan Islam sejalan dengan ini. Oleh sebab itu, itu sekedar sampel contoh. Oleh sebab itu datanglah dibahas dalam ilmu usul fiqh, usul asal, dasar, fondamen, fiqh, hukum, pemahaman, Islamic law, halal, haram, makruh, mubah, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum segala sesuatu adalah boleh. Azan di atas satah boleh. Azan di atas menara boleh. Azan di bawah suaranya menyebar ke seluruh penjuru boleh. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Saya tidak bercerita tentang definisi, tapi at-ta'rif bil misal. Dengan contoh itu terlihat bagaimana Islam
mengajarkan kita berinteraksi dengan sesuatu yang baru. Dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, pengajian itu Nabi duduk, sahabat berkeliling. Lingkaran itu dalam bahasa Arab disebut dengan halaqah. Halaqah, murid mengelilingi guru. Lalu kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berubah sistem halaqah. Masuklah apa yang disebut dengan radio. Mulailah ada pengajian di radio. Sampai hari ini suara Buya Haji Abdul Malik Karim sampai ke tempat kita. Kita bisa itu dengar suara Buya Hamka di youtube.com. Bagaimana rekaman beliau dulu di radio. Kemudian berkembang lagi kepada da'i sejuta umat almarhum Kiai Haji Zain bin MZ. Beralih ke televisi. Kita mengalami era new dengan menggunakan radio, kemudian new kedua dengan menggunakan televisi. Pada setiap zaman ada tokohnya dan tokoh ada masanya. Beralih dari tokoh radio, berpindah ke tokoh televisi, lalu kemudian beralih TV, orang berbicara di satu tempat, tapi seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh kabupaten kota bisa melihatnya. Lalu kemudian, tapi dia masih terikat dengan stasiun TV. Dan sekarang setiap orang punya TV. Setiap orang punya channel, disebut dengan internet, jaringan internet, YouTube. Setiap orang punya Instagram. Kapan mau dia bisa tonton, dia ulang-ulang lagi. Tidak terikat dengan waktu lagi. Oleh sebab itu Islam tidak pernah melarang kita menggunakan new. Apakah salah belajar kepada guru yang tidak bertatap muka langsung, tidak bersalaman? Oleh sebab itu umat Islam adalah umat yang memang punya peradaban tinggi. Dia tidak pernah kaget dengan sesuatu yang baru. Karena Nabi Muhammad SAW itu punya ajaran yang datang dari Allah, yang menciptakan Allah, maka Allah sudah membuat suatu sistem yang kalau umat ini maju, dia pasti akan sesuai dengan peradaban. Ada agama wat'i yang disusun dibuat-buat oleh manusia, hanya sesuai pada zaman tertentu saja, setelah itu tidak relevan lagi. Bertentangan dengan kemajuan zaman. Tapi Islam, sholihun likulli zaman wa makan. Selalu relevan untuk setiap zaman dan selalu cocok dan sesuai untuk setiap tempat. Tidak ada beda orang berislam di kutub utara, kutub selatan dengan gurun Sahara. Tidak ada berbeda cara orang mengamalkan Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada guru-guru kita, sampailah pada hari ini. Islam selalu bersinergi dengan yang namanya new. Maka begitu juga dengan new yang kita alami hari ini. Bahwa kemudian kita terjadi beberapa hubungan yang normal, tapi normalnya baru. Maka semua sudah dibahas dalam fikih. Saya sudah detailkan beberapa permasalahan. Di antaranya sholat dengan berjarak, karena dikhawatirkan terjadi penularan COVID-19. Maka di situ kita lihat hebatnya Islam. Nabi mengatakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufin tamamis shalah. Luruskanlah saf kamu. Karena sesungguhnya lurusnya shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan salat. Dulu kita heran, kenapa di ujung itu Nabi katakan lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Seandainya Nabi berkata lurusnya shaf, rapatnya shaf adalah bagian dari sahnya salat, maka betapa bertentangannya ajaran itu dengan sekarang. Karena dijadikannya shaf yang lurus dan rapat itu adalah bagian dari sah tidak sahnya. Tapi hari ini nampaklah pilihan kata itu memang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, lurus dan rapatnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan. Lurus dan rapatnya shaf bagian dari kesempurnaan. Lurus dan rapatnya shaf bagian dari kesempurnaan. Maka kalau hanya sebagai syarat sempurna, bukan syarat sah, maka salatnya sah. Salatnya tetap sah. Begitu juga dengan bersalaman. Seandainya dikatakan siapa yang tidak bersalaman, maka batallah Islamnya. Mungkin orang akan berkata, ini Islam tidak relevan dengan zaman. Tapi Nabi mengatakan, majtama'a mamin muslimah ini ada dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahan. Assalamualaikum, suaranya kok enggak kedengaran dari Semarang. Mamin muslimah ini dua orang yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan. Ila ghufira lahuma. Maka Allah akan mengampunkan dosa mereka berdua malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Tapi ketika kita tidak bisa bersalaman, apakah itu bagian dari rukun Islam? Tidak. Maka Islam ada hukum tertinggi, rukun
lalu kemudian ada syarat, ada wajib. Sedangkan bersalaman bukan surut, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat. Sifatnya anjuran. Dilaksanakan baik, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Apalagi kalau dia terkait dengan penyebaran. Dan dengan wabah COVID-19 ini, di situ Allah menunjukkan bahwa Muhammad SAW itu adalah betul-betul Nabi yang diutus oleh Allah, bukan berdasarkan pikiran, bukan akal manusia, bukan hati naluri, tapi dia datang tanzilal azizir rahim. Bagaimana mungkin manusia 14 abad yang lalu tinggal di kawasan primitif buta huruf, masyarakat nomaden, ketinggalan peradaban. Dia bukan dari Yunani, Greek yang hebat dengan Socrates, Demokritos, Aristotelesnya. Dia tidak pula datang dari Roma. Dia tidak datang dari peradaban Mesir. Tapi dia datang dari Suaranya kok nggak terdengar, Prof. Al-Mukarramah. Oleh sebab itu, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Idza sami'tum bihi fi baladin." Kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihi. Jangan kamu datang ke negeri itu. Dan orang yang berada di suatu negeri, terjadi suatu wabah, la takhruju firaran minhu. Kalau kamu berada di luar, jangan datang ke sana. Yang sedang berada di dalam, jangan keluar. Hari ini orang baru mengenalnya dengan lockdown. Hari ini barulah keluar istilah PSBB. Hari ini barulah orang tahu apa yang disebut dengan penutupan suatu negeri. Tidak ada yang boleh masuk ke Singapura dan orang Singapura tidak boleh keluar. Sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang ajakan mencuci tangan. Tidak ada umat di dunia ini yang paling sering cuci tangan kecuali umat Muhammad SAW. Bangun tidur, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis, jangan kamu masukkan tanganmu ke dalam bejana sampai dicuci 3 kali. Sebelum berwudu dianjurkan untuk bercuci tangan. Oleh sebab itu, dengan adanya ini semakin menguatkan keyakinan kita. Setelah kita pahami bahwa Islam tidak bertentangan dengan banyak new, dan kita tahu new itu adalah hubungan baru, maka bagaimana kita mengisinya dengan bermartabat? Tidak ada harga mati. Ketika orang tidak bisa puasa, bisa diganti dengan mengqadha di hari yang lain. Ketika orang tua renta penyakit tidak bisa berpuasa, maka dia bisa bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak bisa sholat berdiri, sholat di kursi. Tidak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Tidak bisa sholat berbaring, sholat dengan isyarat. Tidak ada harga mati. Semuanya bisa ditawar. Tidak semuanya final, semuanya semifinal. Maka silaturahim kita tetap terjalin. Tidak bisa pengajian di masjid, pengajian virtual. Menggunakan aplikasi Zoom. Maka semuanya terlaksana dengan baik. Jangan sampai putus silaturahim. Tidak bisa ketemu tuan guru karena kita khawatir dua kemungkinan. Kalau tidak, beliau terkontaminasi oleh virus yang kita bawa atau kita yang terkena. Maka kita bisa melakukannya dengan cara yang kita lakukan petang ini. Oleh sebab itu, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang bermartabat, yang bermarwah, yang menjaga kehormatan kemuliaan kita, bukan menjatuhkan diri kita dalam kehinaan, jatuh dari pandangan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai pengantar dialog, sebagai muqaddimah pertemuan di petang yang penuh barokah ini, itulah yang dapat saya sampaikan. Adapun penyebutan nama UAS seperti yang disampaikan oleh Prof. Din Samsudin, itu hanya untuk mempermudah saja, karena terlalu banyak embel-embel, payah mengingat. Maka dengan menyebut UAS, Ustadz Abdul Somad, memudahkan hubungan kita. Ini pun juga masuk bagian dari new juga. Karena kalau dulu dipanggil Ustadz, dipanggil Somad, sekarang new UAS, Ustadz Abdul Somad. Saya kira demikian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Raisul Jalsah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih UAS yang terhormat. Barakallah, Prof. Pengantar yang sangat jelas, sederhana tapi dalam sekali. Barakallah. Tentang apa yang terjadi dalam kehidupan umat Islam di generasi awal gitu. Ini UAS, saya mohon maaf ya. Saya itu jarang sekali pakai selempang ini, apalagi serban. Masya Allah. Tapi saya salah duga, meyakini tadi UAS pasti pakai selempang Melayu. Maka saya ingin bukan tandingi, tapi sandingi dengan selempang dari Nusa Tenggara Barat, daerah saya itu. Ternyata UASnya pakai batik gitu. Ya. Nah, tadi apa yang disampaikan tadi, saya kira mencerahkan kita semua ya.
tentang kehidupan yang baru dan selalu baru dan bahkan diperbarui itu adalah alam kehidupan. Ini kita lakukan dalam kehidupan ini tadi. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini untuk diketahui yang hadir ini luas para aktivis tokoh Muhammadiyah dari berbagai daerah ya. Dan saya lihat juga ada dari Pekanbaru tadi itu. Dari Aceh hingga Papua pada tingkat wilayah dan juga dari rektor-rektor Universitas Muhammadiyah. Masya Allah. Dan juga pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dari luar negeri. Barakallah. Nah, ini ikut semua ya. Mungkin nanti di tengah jalan akan bertambah atau yang ada yang memilih lewat YouTube gitu. Tapi juga ada yang berasal dari ormas-ormas Islam yang lain ini. Alhamdulillah. Ya, tadi saya lihat dari Al-Ittihadiyah, Al-Khairat, ya, dari Wanita Islam, Al-Irsyad, pokoknya macam-macam ini. Ikut bersama kita pada silaturahim dan silatul fikri ya, hari ini. Apakah Ananda Abdi Rabbihim sudah bergabung? Karena secara khusus diminta tadi. Kita selingi dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, silakan, Ananda. Di unmute kan? Tadi sudah mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa mu'min wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Abdi Rabbihim, siswa kelas 9 atau baru tamat kelas 9 SMP di Pesantren Modern Internasional di Amalela di Sumbawa.
UAS, para santri sudah lama sekali menunggu kehadiran UAS di sana. Alhamdulillah. Sebuah pesantren yang baru berdiri 4 tahun yang lalu, namun santrinya sudah cukup banyak, termasuk yang berasal dari luar negeri, sekitar 50 orang. Itu Pak. Dari Itu mood, bukan mood itu. Timur Leste, Kamboja, Malaysia, Filipina, Rusia. Insya Allah nanti pada satu waktu UAS bisa berkenan untuk bisa beri semangat pada anak-anak. Amin, amin, Nah, insya Allah. UAS mungkin saya awali dulu nih. Adakah isyarat dari Islam berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis tentang the new normal itu? Istilahan sebagai sebuah istilah. Kira-kira apa yang dekat untuk kita lekatkan pada the new normal itu? Masya Allah. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, dia bercerita tentang kata keyword, kata kuncinya perubahan, Prof. Ya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selalu dikaitkan ayat ini dengan takdir. Allah akan merubah takdir suatu kaum kalau kaum itu mau merubah takdirnya. Ada keinginan dulu dari manusia, baru kemudian Allah memberikan, membantu. Tapi sebenarnya dia sedang bercerita bagaimana manusia tidak anti dengan suatu perubahan. Kita disuruh untuk menerima perubahan selama dia positif. Makanya muncul kaidah al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mengambil sesuatu yang baru, yang baik-baik, dan yang lama yang bisa dipertahankan tetap kita pertahankan. Warisan-warisan yang lama selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah bisa kita pertahankan. Sedangkan dalam hadis ada motivasi untuk melakukan perubahan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baru, yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya min ba'dih. La yanqusu min ujurihim syai'un. Tanpa mengurangi pahala orang yang pertama kali melakukannya. Begitu juga dengan perbuatan dosa. Kalau dilakukan seseorang, maka dia juga akan mewariskan dosa jariah. Artinya ada perubahan kepada yang lebih baik, ada perubahan yang tidak baik. Perubahan tidak baik juga dulu orang menggunakan daun ganja, menggunakan buah kecubung, tapi kemudian dengan hebatnya pengetahuan, kecanggihan teknologi, maka berubah menjadi sabu-sabu, berubah menjadi yang tujuannya sebenarnya berubah menjadi ineks, berubah menjadi ekstasi. Maka ini termasuk sunnah sayyi'ah, perubahan tapi tidak baik. Sedangkan perubahan yang baik adalah menuju kepada kemudahan-kemudahan. Bagaimana misalnya kita bisa bertatap muka ini, dan Islam tidak pernah membatasi yang namanya ilmu pengetahuan itu hanya mengkaji tafsir, mengkaji ayat yang tersurat, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Inna fi khalqis samawati, berpikir tentang langit, wal ardi, tentang bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam. Lah ayat, itu juga semua ayat-ayat. Oleh sebab itu penemu-penemu alat multimedia yang bisa membuat kita tetap bersilaturahim hari ini, kalau mereka muslim mereka mendapatkan pahalanya, kalau mereka tidak Islam, maka dalam fikih sunnah Said Sabiq ketika bercerita tentang sedekah, orang yang tidak berkeyakinan Islam, Allah langsung cash beri balasannya di dunia. Dan kalau kita sayang kepada saudara kita sesama sebangsa setanah air, sesama manusia, maka cara menyelamatkannya diantaranya adalah dengan mensyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah, supaya dia tetap mengalir sebagai amal jariah. Agaknya demikian menurut pengetahuan saya yang terbatas, Prof. Iya, saya kira intinya adanya perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang niscaya dalam hidup ini. Wah, luar biasa, terima kasih. Ini saya persilakan nih agak jauh nih. Biasanya kalau Ramadan dari Australia nih, selalu nggak bisa sampai selesai. Karena perbedaan waktu 3 jam lebih duluan. Mas Imran Hanafi, coba komentar 1-2 menit, atau bisa juga bertanya langsung pada UAS. Ini kesempatan ini. Ini atase pendidikan Indonesia di Canberra, KBRI. Masya Allah, Masya Allah. Jangan panjang-panjang ya, jangan jadi penceramah kedua.
Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Din Syamsuddin. UAS yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. UAS ini udah pernah ke Canberra, Prof. Din. Oh, sudah ya. Pengajian di sini dan kami bersilaturahmi dengan komunitas Muslim di sini. Barakallah. Bahkan beberapa kali. Nah, dalam kaitan dengan bahasan yang sudah disampaikan tadi, ini memperjelas apa yang disampaikan oleh UAS bahwa pada dasarnya Islam itu, ajaran Islam itu dalam berbagai hal memang sudah ada contoh yang Nabi berikan kepada kita, Nabi sampaikan kepada kita. Nah, salah satu contoh yang kita lihat tadi misalnya yang dikemukakan oleh UAS, bagaimana misalnya 14 abad yang lalu ternyata pandemi seperti yang kita alami sekarang ini itu sudah terjadi, dan ini lalu mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya memang kita harus menjaga jarak dari wabah itu. Bahkan mungkin ini juga bisa diulas sedikit oleh UAS dalam kaitan dengan apa yang dialami oleh Nabi Ayub. Walaupun masa Nabi Ayub itu bukan pandemi, ya bukan pandemi, bukan wabah, tetapi apa yang beliau alami ketika itu, lalu beliau yang justru mengambil jarak dengan komunitas yang ada gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pikiran saya bahwa sebenarnya bukan hanya pada zaman Nabi SAW yang kita diberikan contoh dalam kaitan dengan menjaga jarak ini, bahkan sebelumnya pada masa Nabi Ayub. Nah, masalah yang kemudian muncul ketika sekarang ini kita diperhadapkan pada pandemi yang ada, di mana di satu sisi kita sudah lihat ya di sebagian masyarakat kita seolah apa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk melakukan membuat jarak, ya bahkan lockdown segala macam, PSBB, itu lalu dipertentangkan dengan keyakinan tauhid gitu. Keyakinan tauhid terkait dengan, nah katakanlah karena salat wajib, lalu salat Jumat tidak diadakan lagi di masjid, lalu ini dipertentangkan gitu. Nah, sejauh mana ini kemudian ini bisa menjadi pencerahan kepada sebagian umat untuk tidak mempertentangkan hal tersebut gitu. Terima kasih. Iya, makasih Mas Imran Hanafi. Tapi sebelum UAS menanggapi ya, ini kepada saudara jelang Ramadan ini dari Turki ini. Ya. Nama Anda ini nggak aktual lagi. Kemarin aktual waktu jelang bulan suci Ramadan. Sekarang sudah lewat Ramadan. Harus diubah namanya. Lewat Ramadan. Dari Turki. Coba apa kesempatan bertanya nih kepada UAS. Coba dibuka sendiri, di-unmute. Ini pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Turki, ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur kasiran Al-Mukarram Dr. Ayhanda dan juga pada Ustadz Abdul Somad terkait paparan yang telah diberikan. Mungkin saya ingin meminta elaborasi lagi Ustadz terkait Ar-Rod ayat 13 yang tadi Ustadz sampaikan, bagaimana sebenarnya perubahan umat muslim ini sebenarnya lebih adaptif terhadap perubahan, dan bagaimana kedepannya lagi mungkin setelah masa pandemi ini bagaimana kita lebih survive dalam menghadapi cobaan-cobaan yang dihadapkan kepada umat muslim, baik cobaan berbangsa dan bernegara maupun secara keumatan. Baik, mungkin saja.
Iya. Makin langsung UAS menanggapi berbangsa dan bernegara. Ini agak politik-politik dikit ini. Masya Allah. Mungkin UAS nggak mau bicara politik ya. Silakan. Masya Allah, Prof. Bapak atas pendidikan yang berada di Canberra, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim kembali. Beliau memberikan informasi kepada kita bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika terkena wabah penyakit yang sebelumnya didahului oleh musibah likuifaksi, sehingga anaknya meninggal dunia, kebunnya habis, kemudian tanam-tanaman hancur, binatang ternaknya juga mati. Tidak sampai hanya di situ, puncak ujian itu sampai kepada penyakit yang sebagian riwayat menyebut berulat kulitnya. Lalu kemudian dia menjaga dirinya hanya didampingi oleh istri tercinta saja, sehingga dia menjauhkan diri al-hijr as-sihhi, lockdown dirinya, meng-PSBB dirinya. Sementara yang terjadi sekarang banyak orang di lockdown tapi melawan dan mencari pembenaran. Nah, sedangkan kalau kita sadar seperti Nabi Ayub, dia justru sadar dan dia sadar bahwa dirinya membawa suatu penyakit yang memudaratkan, sampai pada akhirnya dia malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyad dur. Ya Allah, aku terkena penyakit, wa anta arhamur rahimin. Engkau Maha Pengasih yang paling terkasih. Mic-nya termute, Ustadz. Mic-nya UAS termute. Mic-nya UAS termute. Banyak Pak yang join Pak. Lalu kemudian terkait dengan bahwa kita mengalami suatu perubahan, kalau kita mau tetap bertahan, maka kita mesti bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan perubahan. Lalu kemudian perubahan itu bagian dari sunnatullah. Bagian dari sunnatullah. Di antaranya adalah perubahan sunnah itu tidak hanya sholat di masjid, lalu kemudian melaksanakan berkumpul bersama, itu sunnah. Tapi juga ada sunnah juga yang terkait dengan bagaimana mengantisipasi penyebaran penyakit. Jadi ketika orang memahami bahwa sunnah itu hanya sholat berjamaah di masjid, melaksanakan sholat Jumat itu wajib, lalu kemudian berjamaah itu sunnah, bersalaman itu sunnah, tapi dia lupa ada sunnah yang lain, yaitu firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari seekor singa. Itu juga sunnah. Lalu kemudian ketika menjaga diri dari terkontaminasi virus penyakit, itu juga sunnah. Maka sesungguhnya kita tidak meninggalkan sunnah, tapi kita sedang mengamalkan sunnah sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena yang namanya sunnah itu ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin, ucapan Nabi, au fi'lin, perbuatan Nabi, atau takririn, ketetapan Nabi. Maka yang menyuruh umat Islam jauhlah dari orang yang terkena penyakit, itu juga sunnah. Janganlah kamu mendekat kepada tempat negeri yang ada penyebaran penyakit, itu juga sunnah. Maka kita mesti memahami sunnah secara lengkap. Jangan sunnah itu dibagi seperti puzzle-puzzle, lalu kita ambil sepotong, kita tinggalkan sepotong yang lain. Kita mengerti satu, makanya kita selalu diajarkan untuk universal. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, masuklah kamu ke dalam Islam, pahami Islam, pelajari Islam kafah secara menyeluruh. Lalu kemudian terkait dengan anak muda kita, adik kita, ananda kita di Turki, kami bangga ada anak muda yang sibuk dengan game online, PlayStation, dengan pergaulan bebas, pacaran, tapi ada anak muda pejuang masa depan. Saya melihat diri saya mungkin akan menjadi masa lalu beberapa tahun ke depan, tapi bangkit semangat anak-anak muda kita. Maka ada hal-hal yang terjadi perubahan. Beberapa ijtihad keluar dari diri Umar bin Khattab yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan ada perubahan.
Padahal jarak antara Nabi dengan Abu Bakar dengan Umar itu hanya sedikit saja. Nabi meninggal, Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah, setelah itu Umar. Tapi ada ijtihad yang luar biasa. Makanya Umar bin Khattab punya ijtihad yang luar biasa. Artinya apa? Perubahan. Lagi-lagi kita jangan anti menerima perubahan. Lagi-lagi kita mesti memahami Islam bukan tekstualis, tapi Islam yang kontekstual, yang sesuai dengan keadaan. Tapi tidak pula terlalu bebas sampai tidak ada ikatan. Kita tidak hurriyah mutlaqah, bebas tanpa ikatan. Tapi kita adalah hurriyah muqayyadah, bebas tapi ada ikatan selama tidak keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi, kalau kamu berpegang dengan yang dua ini, maka insya Allah selamat. Dan kita pula diberikan Allah SWT akal. Kenapa kita tidak gunakan akal berpikir? Maka ketika dipertemukan antara akal dengan ayat, bertemu antara nas dengan pemikiran, lahirlah ijtihad baru. Orang yang sekedar tahu disebut alim. Orang yang mengerti paham disebut dengan arif. Orang yang mendalami bisa mengkombinasikan antara akal dengan nas disebut dengan faqih. Makanya dalam Al-Quran tidak disebut liyata'allamu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Jangan semuanya pergi berperang. Tapi ada 2-3 orang yang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak disebut liyata'allamu, tapi disebut liyatafaqahu, untuk memahami agama dengan baik. Makanya doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya sehingga dia bisa mengistimbat, mengambil hukum pertemuan antara nas dengan akal. Oleh sebab itu kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Dalamkan pemahaman ilmu agamanya dan buat dia mengerti interpretasi Al-Quran. Saya kira demikian, Prof. Ya, terima kasih UAS, luar biasa. Tapi nggak pernah terjadi dulu ya, ada umat yang lari dari penyakit seperti lari dari kejaran singa ya. Tidak ada ya. Nah ini coba, yang saya ini pendekatan kita ini berdasarkan permintaan dari moderator. Jadi harus siap-siap semua nih. Ini pengajian tingkat tinggi karena guru besar kehormatan kitanya juga tingkat tinggi ini. Pak Prof. Hasyim Shah Nasution, Ketua Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara nih. Nah, ini Nasution dengan batubara nih. Masya Allah. Silakan Pak Hasyim Shah. Tolong buka sendiri mute-nya. Tadi saya lihat sudah. Silakan Pak Hasyim Shah. Profesor Hasyim Shah Nasution. Ini karena banyak halaman ya, ada 9 halaman di screen saya nih. Jadi nyarinya agak susah. Pak Hasyim Shah sambil siap-siap ini baru pertama kali datang nih, Dr. Al-Bushra Basnur. Ini jauh nih UAS, dari Addis Ababa, Ethiopia. Ethiopia. Ya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika. Silakan Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz UAS yang kami hormati dan kawan-kawan, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Izin Prof. Ustadz UAS, kami hanya ingin menyapa dan merasa bersyukur sekali bisa bergabung bertatap muka secara virtual dengan Prof. Din yang sudah lama kita tidak ketemu, Pak Din dan juga kawan-kawan, dan terlebih lagi khusus tentu Ustadz UAS. Sedikit saja Ustadz UAS, kami sebetulnya penuh harapan waktu Ustadz... Pak Dubes, jangan panggil Ustadz UAS, U-nya sudah Ustadz. sorry. Oke lah, kalau gitu Pak Abdul Samad lah gitu kan ya, Ustadznya itu sudah betul. Masya Allah. Oke, kalau gitu UAS saja. Oke. Maaf. Jadi UAS waktu berada di Khartoum menyelesaikan studi waktu itu, duta besar kita di Khartoum, Pak Rosalis itu sahabat baik saya. Melalui beliau saya sudah minta nih supaya UAS juga bisa bersilaturahmi berkunjung ke negeri kami di sini, tetapi ternyata sibuk sekali. Insya Allah kami akan mengundang UAS lagi di sini dan termasuk tentunya Prof. Din dan lain-lain.
kawan-kawan. Untuk informasi saja Prof. Din dan UAS bahwa masyarakat Indonesia di Addis Ababa juga ikut mendengarkan ceramah dari UAS pada siang waktu Addis Ababa, sore waktu Jakarta. Beda waktu kita ada 4 jam ya UAS ya, ada 4 jam. Jadi masyarakat Indonesia juga menyaksikan dan mengikuti ceramah atau acara yang disampaikan oleh UAS pada siang atau sore hari ini. Doa kami supaya kita tetap sehat walafiat. Insya Allah kita akan segera bertemu. Itu saja Pak Din, Prof. Oke, terima kasih Pak Dubes Al-Bushra. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dubes Addis Ababa, Pak Busro. Selamat mengemban tugas negara di negeri seberang. Saya ingin Ibu Partiwi Somad, Ketua Aisyah Pondok Labu, bisa bertanya, bisa komentar dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu semuanya. Mengucapkan selamat datang di PRM Pondok Labu. Sebagai warga Pondok Labu, kami berbahagia karena berdekatan satu RW dengan Pak Din, sehingga kami dapat aktif ikut dalam seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh Pak Din. Mudah-mudahan harapan kami dari Aisyah Cilandak di awal bertemu dengan Pak Din, mimpi kami Cilandak itu akan mempunyai suatu lembaga pendidikan, kemudian punya masjid sendiri, dan punya yayasan yang seperti di tempat-tempat yang lainnya gitu. Itu yang saya sampaikan dulu pada Pak Din ketika baru pertama kali bertemu di Panti Asuhan Aisyah. Mudah-mudahan mohon doa dari ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, terutama Pak UAS, Ustadz UAS, karena U-nya itu kan udah Ustadz kan ya. Iya. Mohon doa semoga PRM tambah jaya, kemudian bisa ikut menyemarakkan Muhammadiyah khususnya di Pondok Labu ini. Iya. Mungkin itu saja pesan kami Pak Din. Mohon maaf lahir batin Pak Din. Ntar Aisyah mengadakan korban. Iya. Nanti dibicarakan dalam rapat. Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menggunakan kesempatan untuk ini Aisyah kepada Muhammadiyah gitu. Padahal harus bertanya kepada UAS tadi. Kenapa UAS yang tokoh NU mau datang ke Muhammadiyah? Nah, itu belum dibahas tadi. Saya ingin Ibu Marfu'ah Mustafa. Ya, ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam, sebuah ormas wanita di kalangan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Prof. Din, wanita Islam tuh ngejar-ngejar UAS ini dari mulai 2018. Alhamdulillah besok Ahad kami kebagian jadwalnya di jam yang sama. Alhamdulillah. Wanita Islam. Jadi Akhirnya ngejarnya 2 tahun ya. Iya betul, luar biasa. Kita punya tenaga muda yang mendunia lah, bersyukur kita. Mungkin untuk UAS ya, kalau wanita Islam ini kan belahan jiwanya Dewan Dakwah sebenarnya. Jadi kalau bapak-bapaknya Mas Sumi itu mendirikan Dewan Dakwah, muslimahnya mendirikan wanita Islam gitu. Jadi kami ini sama-sama bergerak di bidang dakwah. Nah, untuk itu yang saya tanyakan dalam kesempatan yang berbahagia ini, memang kita agak gagap ya ketika masalah fikih itu yang sudah dipahami bertahun-tahun kemudian harus dirubah gitu. Ini yang mungkin di masyarakat kita yang agak masih iya apa enggak, diterima atau enggak, itu masalah
physical distancing dalam sholat gitu loh, jaga jarak di sholat. Sedangkan sholat itu kan mestinya rafatkan sop gitu. Ini kok malah dijarangkan. Jangan-jangan nanti banyak setannya ketimbang orangnya gitu. Puas ini yang berkembang. Nah, bagaimana memahamkan ke masyarakat yang sudah memahami ini sebagai satu kebiasaan ya, sudah menjadi kebiasaan dilakukan bertahun-tahun dan menjadi pemahaman kalau nggak begitu nanti nggak sah gitu loh. Nah, akhirnya di masyarakat saya kebetulan tinggal di Bogor, di Cibinong, jadi memang masyarakat di sini ketika dibuka new normal itu memang mereka merasa sudah selesai nih masalah corona gitu, sehingga untuk Bogor ini naik lagi gitu, tinggi lagi gitu, karena memang majelis taklim sudah mulai ada di beberapa musola sudah biasa berjalan biasa. Kalau sholat Jumatnya kayaknya masih pakai physical distancing. Nah ini UAS, karena UAS ini yang punya jangkauan luar biasa, jadi mungkin bagaimana gitu supaya masyarakat kita itu ya kalau selama memaknai new normal ini dalam ibadah gitu, supaya mereka merasa yakin kalau ibadahnya masih tetap diterima dengan protokol ibadah yang dilakukan saat ini. Mungkin itu Prof. Din, terima kasih. Terima kasih Ibu Marfu'ah Mustafa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam yang 2 tahun ya mengejar UAS. Baru ketangkap untuk besok beliau datang ke Wanita Islam. Sebelum UAS menjawab beberapa pertanyaan tadi, ini satu saya minta nih, ada saudara kita Mbak Rosalina Berlian. Rosalina Berlian, ini kerjanya saya tahu di Freeport, dan kadang-kadang jangan-jangan di dalam, oh bukan ya, di kedalaman bumi biasanya. Silakan, unmute sendiri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya lagi di job site ini Pak, di kamar underground, ya. Underground. Saya diundang sama profesor. Sebenarnya kalau masalah new normal menurut kaidah Islam sih saya ilmunya belum banyak. Jadi untuk saat ini saya lebih cenderung menyimak pembicaraan para ulama-ulama, ustadz, bagaimana cara kita menyikapi new normal menurut kaidah Islam. Saya sendiri di job site ini, Tembagapura ini, kita sudah diisolasi itu sudah hampir 3 bulan itu. Ya, saya tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Jadi berita pun saya hanya melalui media sosial, TV. Kalau TV saya lebih cenderung tidak mempercayainya karena lebih banyak propaganda. Jadi saya lebih media sosial seperti inilah yang lebih saya trusted news ya, berita yang bisa saya percaya. Nah, dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur sekali bisa dengar langsung dengan Ustadz Abdul Somad. Kalau zaman sekarang itu paling populer ya, populer sekali. Jadi ceramahnya sangat menarik. Kalau anak-anak muda yang dulu-dulu itu biasanya tidak suka mendengarkan ceramah, kalau dengan Ustadz Abdul Somad ceramah lebih menarik, lebih banyak menarik minatnya. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri new normal ini, saya lebih cenderungnya itu mengaitkan dengan keadaan situasi negara kita yang sangat buruk, bahwa saya merasakan sekali bahwa umat Islam di Indonesia ini benar-benar tertindas dan terzalimi. Nah, new normal yang rejim ini terapkan pun saya tidak mempercayai new normal seperti apa yang mereka mau, ya. Seperti apa? Lebih cenderung lebih mendiskreditkan umat Islamnya. Jadi kalau saya mendengar dari Ustadz Somad ini kan maunya saya kita ini punya kesatuan. New normal yang diterapkan itu dalam perspektif umat Islam itu di Indonesia ini seperti apa? Kalau dari hasil kajian ini akan ada suatu sikap yang menyatukan umat Islam menghadapi new normal, alhamdulillah saya sangat tertarik sekali, sangat mendukung, karena saya maunya umat Islam ini bangkit. Nah, kita harus umat Islam sendiri ini mungkin dengan dimotori dengan Profesor Din Samsudin ini, dengan dimotori juga oleh Pak Ustadz Abdul Somad, kita punya persepsi new normal
menurut umat Islam. Nah, kalau ini bisa diterapkan, semuanya akan menjadi suatu kebangkitan umat Islam sendiri di Indonesia ini. Makasih. Demikian Pak Profesor makasih. Ustadz Abu Ini Samad. berada di Tembagapura, Papua sana, dan berada di bawah tanah katanya. Silakan Ustadz Abdul Somad UAS, ada beberapa pertanyaan tadi itu. Terima kasih Prof. Senang bisa bertatap muka dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, berada di Addis Ababa. Saya pernah mampir untuk transit, karena ketika ke Sudan hanya satu-satunya pesawat yang berani masuk ke Sudan pada bulan Juli 2019 adalah Ethiopian Airlines. Yang lain semuanya tidak berani. Kemudian Ibu Pratiwi di PLM Pondok Labu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan semangat ibu-ibu Ada luar somatnya, biasa. ada somat. Insya Allah. Kemudian Ibu Marfu'ah Mustafa dari Wanita Islam. Selama ini yang selalu bersama dengan saya adalah Dewan Dakwahnya. Kemudian ibu-ibunya pula akan bertemu pada pekan depan insya Allah. Adapun terkait dengan pertanyaan Ibu, sulitnya masyarakat memahami suatu yang baru, itu karena berislamnya dengan tradisi, bukan dengan dasar keilmuan. Sedangkan pada kalimat la ilaha illallah dalam ayat kalau kita baca, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam artinya berilmu dulu. Orang kalau ada ilmunya, dia nggak akan latah. Tapi kalau berislam itu karena rasa-rasa, orang kalau selama ini hanya berwudu saja, ketika tangannya luka, dia nanya ke kita, Ustadz tangan saya luka, dibalut, air wudu nggak bisa masuk, gimana? Ya udah tayamum aja. Loh, saya rasanya kok tayamum nggak srek ya. Nah, jadi kalau sudah beragama itu pakai srek nggak srek, pakai perasaan ya susah. Oleh sebab itu, dan saya rasa saya pun andai tidak berpindah-pindah tempat dengan berbagai macam mazhab, hanya satu saja pun sulit juga menerima perubahan itu saya kira. Karena dulu ketika masih di sekolah, di pondok pesantren, di kampung, hanya berpegang pada satu saja. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Lalu kemudian ketika pergi umroh dan haji ke Tanah Suci Makkah Madinah tahun 92, Bismillahnya nggak kedengaran. Sir. Lalu kemudian ketika sampai di Maroko, nggak ada sama sekali. Lalu kemudian dulu ketika di Indonesia masih di kampung, di pondok pesantren, di rakaat kedua subuh bangun, pakai kunut. Lalu kemudian ketika di Makkah, di Madinah, nggak ada kunut. Lalu kemudian ketika sampai ke Maroko, kunutnya sebelum ruku. Nah, jadi ternyata setelah dipelajari, oh ternyata banyak mazhab dalam hal ini, ada pendapat ulama, lalu kemudian ada ulama yang mengambil tarjih pendapat yang kuat di sini. Jadi ketika kita memahami itu dengan baik, dari keilmuan, dari pengamalan, maka kita tidak merasa gagap ketika mengamalkan satu pendapat yang lain. Begitu juga terkait dengan pembatasan jarak sholat ini. Kalau kita berpegang hanya kepada satu, bahwa kalau tidak rapat safnya maka tidak sah sholatnya, maka kita akan mengatakan sholat kita tidak sah. Padahal tidak ada yang berpendapat demikian, kita hanya merasa demikian. Padahal tidak demikian. Apakah rapatnya saf itu adalah syarat sahnya sholat, ataukah rukun sholat, atau wajibnya sholat? Ternyata dia menjadi kesempurnaan sholat saja. Adapun orang yang tidak rapat, apalagi ditambah situasi kondisi menjaga agar tidak tertular penyakit, maka boleh dilaksanakan. Maka kita lihat sendiri pada bulan suci Ramadan di Masjidil Haram, sholat berjarak. Dan pada malam Qiyamul Lail di Masjid Al-Azhar Mesir, malam tahajud itu dilaksanakan sholat dengan berjarak. Bahkan di Turki, di Masjid Kubah Biru, juga dilaksanakan berjarak. Artinya, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, kata Nabi. Tidak mungkin umatku ini berkumpul untuk suatu kesesatan. Oleh sebab itu, bagaimana kita mensosialisasikannya, tausiah tidak boleh berhenti, dan para tokoh alim ulama, karena sesungguhnya orang awam itu mengikut ulamanya. Mazhabul am, mazhab man yuftih, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Orang awam itu mazhabnya mengikut guru-gurunya. Kalau sudah gurunya berbuat, insya Allah muridnya akan mengikut. Lalu kemudian pertanyaan yang lumayan berat dari Ibu Rosalina Berlian, bahwa model new normal yang seperti apa yang disepakati umat Islam. Jangan-jangan mereka membuat suatu sistem, membuat suatu cara, tapi sebenarnya yang teraniaya kita. Oleh sebab itu maka
Kalau umat ini mau disegani, mau dipandang, kita harus punya persatuan yang kuat, harus solid, sehingga orang tidak berani. Banyak orang sekarang sedang test case. Bagaimana kalau ini dibuat? Bagaimana kalau kita luncurkan ini? Bagaimana kalau kita keluarkan RUU HIP ini? Kalau mereka diam, kita lanjutkan. Tapi kalau mereka mulai bergejolak, kita stop. Nah, jadi banyak sedang tes-tes. Nah, sebab itu kita tunjukkan sedikit. Bagaimana nih kalau tokohnya diejek, dibully? Kalau umatnya diam, kita teruskan. Tapi kalau ngelawan, kita tahan dulu. Oleh sebab itu, perlu juga menampakkan taring kita, menunjukkan bahwa kita singa, bukan ayam. Nah, tapi kadang saya ceramah sedikit saja sudah dibully. Ini pun nanti dipotong videonya, nggak tahu besok sudah keluar meme-meme macam-macam. Tapi saya kira turhibuna bihi aduwallahu aduwakum wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Kamu persiapkan kekuatan, tali-tali kekang kuda yang begitu kuat, baju-baju besi, bukan mau membunuh orang. Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum, untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Sehingga orang tidak berani melecehkan kita, menghinakan kita, merendahkan kita. Kenapa? Karena dia melihat ada kekuatan yang luar biasa. Mengapa kita disepelekan, direndahkan? Karena orang tahu bahwa kita tidak punya kekuatan. Bahwa Belanda itu jahat, bahwa Jepang itu tidak betul, ya semua sepakat. Tapi kita juga salah, kenapa kita mau dijajah? Kenapa kita lemah? Oleh sebab itu kita bangkitkan kekuatan, kita dudukkan, kita hormati ulama, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang disegani, dan kita punya format yang disepakati, apa itu new normal yang sesuai dengan ajaran Islam. Saya kira demikian, Prof. Iya, terima kasih Ustadz. Luar biasa, fikih itu fleksibel ya. Para ulama mazhab dengan alasannya masing-masing bisa membawa perbedaan, maka perlu toleransi, perlu tasamuh di antara umat Islam. Jangan main pokok gitu. Dan ternyata ada tradisi lain di Surabaya itu. Pernah saya sholat, Ustadz, di Masjid Al-Akbar itu. Imamnya seorang profesor, kawan baik saya. Sebelum mulai sudah kobat itu, lihat, rapatkan dan luruskan sop, angkat peci sedikit gitu. Masya Allah. Supaya waktu sujud keningnya kena di bumi ya. Katanya itu ada hadisnya, enggak saya bilang, tapi bagus-bagus saja. Rapatkan dan luruskan sop, angkat peci sedikit. Saya minta ini dari Bengkulu, pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu, ini rame nih, Prof. Saifullah ya, di Media Center. Wah, ini kok nggak physical distancing gitu. Silakan bertiga duduk rapat-rapat itu. Silakan. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Din, memberi kesempatan Bengkulu. Kami memang bertiga dengan Pak Sekretaris, Pak Taufik sama Dr. Ahmad Aminuddin, terkait yang disampaikan, dikurangin, ada ekonya. Terkait yang disampaikan UAS soal new normal dengan titik pandang substansinya. Mohon maaf, tolong yang di sampingnya jangan buka HP juga. Ya. Terima kasih, Prof. Soal perubahan. Atau jangan pakai mic Prof. Saiful. Oke. Ya. Ini kelihatannya sound sistemnya tidak normal ini. Baik. Ya. Ya, soal dan posisi kita sejak awal memandu dan mengarahkan perubahan itu untuk umat. Dan jadi soal perubahan itu, kalau melihat ilustrasi dalam Muhawatul orang melakukan tawaf, itu perubahannya sangat tidak linear. Oh, ada gangguan, Prof. Saiful. Tolong sambil diperbaiki ya. Sambil diperbaiki, kita beralih dulu ke Jawa Timur. Ada Profesor Bianto tadi ingin bicara. Silakan, Prof. Bianto.
Baik, terima kasih Prof. Din Samsudin. Saya bersama Mas Tamhid dan Mas Faris di PWM ini untuk persiapan silaturahim dengan PP Muhammadiyah nanti malam. Pertama, ahlan wa sahlan Ustadz Abdul Somad di pengajian Muhammadiyah. Kami senang bersaudara secara tulus dengan kawan-kawan Nahdliyin ya. Karena kalau berbicara umat Islam Indonesia, sesungguhnya Muhammadiyah dan NU itu kan berkah bagi Indonesia ya. Dan ada harapan yang sangat besar bagi Islam dunia supaya Islam Indonesia itu memimpin munculnya atau bangkitnya peradaban Islam di abad ini. Nah, tetapi in case kadang-kadang kita di dalam itu ada persoalan-persoalan kecil yang seringkali membuat hubungan antara ormas keislaman menjadi agak renggang. Nah, termasuk hari-hari ini kita juga sedang menghadapi satu persoalan yang membutuhkan sikap bersama, yaitu bagaimana sikap umat Islam dalam kaitan ini adalah ormas keislaman menyikapi RUU HIP ya, RUU haluan ideologi Pancasila yang lagi ramai dibicarakan. Nah, mungkin Ustadz Abdul Somad punya resep bagi kami, terutama teman-teman di Muhammadiyah, di NU, ormas lain, elemen-elemen di kalangan umat Islam, bagaimana seharusnya menyikapi RUU HIP ini sehingga ada satu sikap yang tegas yang bisa mencerahkan terutama bagi Pancasila ya sebagai dasar dan ideologi negara, supaya tidak direduksi hanya sekedar menjadi undang-undang. Saya kira itu Pak Din. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Bianto, tolong pakai masker ya, itu berdekatan dengan Pak Tamhid itu. Harus physical distancing. Kembali ke Bengkulu, Prof. Saifullah, apakah sudah normal sound sistemnya? Tolong dibuka sendiri. Ya, Prof. Din. Ya. Saya ingin melanjutkan UAS. Perubahan itu selalu linear dan unlinear, dan itu kurang keras, Prof. Kurang keras, ya, Mas. Agak dekat mic. Ya. Oke. Perubahan itu selalu linear dan non-linear. Yang non-linear itu tampak pada ilustrasi ketika kita tawaf. Yang linear itu selalu muncul seperti kita sa'i, Pak Uwas. Nah, tampaknya dalam realitas dua-duanya ini kadang-kadang selalu berhimpitan, dan yang lebih seru lagi begitu dikaitkan dengan soal-soal nation, soal kebangsaan, soal negara, state, itu lebih banyak persoalan-persoalan yang sifatnya unlinear seperti orang tawaf itu. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dipersiapkan dalam konteks negara atau dalam konteks kultural yang lebih banyak linear, tetapi lebih banyak juga yang non-linear. Dan itulah pekerjaan kita sehari-hari, Pak Uwas. Pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan ketika kita mengalami perubahan yang bersifat unlinear ini? Simultan semua lini, lebih-lebih menyangkut soal state. Saya tahu penggalangan Pak Din dari semua lini dalam konteks ini, dan teman-teman di belakang Pak Din semua ini. Pertanyaan saya, mudah-mudahan UAS memberi guidance. Ini loh yang harus dipersiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, perubahan ada yang linear kayak sa'i, ada yang siklikal seperti dalam tawaf itu. Ya, artinya sejarah terulang ya. Dulu ada yang ingin memeras Pancasila jadi Trisila dan Ekasila, sekarang terulang kembali, itu yang siklikal itu. Tapi Pak Prof. Saifullah, sebelum UAS nanti ikut menjawab, itu harus diakhiri dengan tahallul. Artinya yang buruk-buruk itu harus dihilangkan, harus dicukur habis itu, bila perlu botak gitu. Saya ingin ada suara dari luar Muhammadiyah ini, Teteh Sarimaya.
Ini Ketua Umum Serikandi Pemuda Pancasila nih. Tapi juga anggota Jamaah Orbit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati BD dan UAS. Kebetulan UAS juga BD udah menjadi anggota Pemuda Pancasila nih. Oh iya. Assalamualaikum Pak UAS. Jadi tadi saya tertarik sekali dengan statementnya UAS bahwa Islam relevan dengan keadaan atau perubahan, selalu relevan dengan perubahan. Nah, kami ingin sedikit mengambil tadi juga yang statementnya UAS. Pemerintah itu test case. Apakah kalau ada perubahan ini nanti actionnya apa atau hold dulu? Nah, ini begini UAS. Terkait dengan RUU HIP, kami dari Ormas Pemuda Pancasila yang mana kami berideologi Pancasila. Salah satu perwakilan dari Ormas kami menyatakan sikap karena dilatar belakangi adanya satu partai di Senayan yang menolak untuk memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Nah, kami dari Ormas yang berideologi Pancasila khawatir kalau misalnya TAP tersebut tidak dimasukkan, ada celah-celah Partai Komunis Indonesia itu incas kembali di bumi Indonesia ini. Nah, terkait dengan sikap kami, Ormas PP, karena ideologi Pancasila, kalau dilihat dari perspektif Islam itu dibolehkan atau tidak tuh, Pak UAS? Mungkin itu aja, mohon pencerahannya. Khawatir dosa itu kalau secara Islam. Kalau misalnya dosa mungkin kami hold, kalau enggak ya kami lanjutkan. Bahkan kami mohon dukungan nih dari rekan-rekan yang lain atau ormas yang lain yang memang sepaham dengan kami. Oke. Itu mungkin sementara dapat kami sampaikan. Terima kasih Teteh Sarimaya, Ketua Umum Serikandi Pemuda Pancasila. Ya, ini karena waktu yang sangat-sangat mepet ini, sayang sekali pertemuan ini. Mohon maaf, saya mau kumpulkan dulu. Ini dari Paris. Mas Andar Nubowo, masing-masing 1 menit ke 1,5 menit, jangan lebih. Ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Din. Saya ingin tanya pada UAS dengan Vicky, misalnya sekarang kan nikah dengan online itu tampaknya sudah menjadi yang new normal. Nah, bagaimana dengan beribadah tetapi misalnya sholat jamaah, sholat Jumat dan sebagainya, tapi melalui Zoom gitu. Bagaimana, Mas? Terima kasih. Nikah online mah kapan pernah terjadi itu? Saya ingin ini Mbak Satomi dari Jepang. Mbak Satomi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Luar biasa bisa jumpa dengan Pandi dan juga UAS. Saya tidak menyangka ada kesempatan seperti ini. Saya tinggal di Jepang. Kalau boleh bertanya, tadi ada ulasan tentang tradisi yang tidak baik, lebih baik ditinggalkan dan tradisi baik disambut dengan baik. Saya sedang sedikit meneliti tentang hitam perempuan karena diminta oleh satu pihak. Bagaimana tanggapan UAS mengenai hitam perempuan di Indonesia? Apakah ada pendapat UAS? Kalau boleh bertanya. Terima kasih, arigato, gozaimashita, Satomi-san. Ini muslimah yang sekarang jadi profesor di sebuah universitas di Jepang, Fukuoka. Beliau asli Jepang ya. Dan mengajar tentang Indonesia, tapi apa kaitan hitam perempuan dengan the new normal itu ya? Saya minta Pak Amidan 1 menit, Pak Amidan, tokoh senior kita. Masih ada Pak Amidan? Ya, buka sendiri Pak, 1 menit Pak. Silakan langsung. Ya, saya ingin bertanya kepada UAS ya, banyak sekali yang saya buka di YouTube itu menolak RUU HIP. Nah, bahkan Pak Trisno
yang wakil ketua pengarah BPIP meminta bahwa RUU HIP itu agar dibatalkan. Bagaimana pendapat Pak Was ini? Ini masalahnya ini sudah menuhuk kepada Pancasila itu sendiri. Pendapat Pak Anu bagaimana Pak Was? Terima kasih. Iya, Mas. Saya ingin beri kesempatan Pak Wirawan Ahmad. Ini dari Sumbawa. Ini selain birokrat di pemerintah daerah, juga beliau ini tokoh NU nih, UAS. 1 menit, coba apa yang ingin ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya singkat saja, Rob. Jadi dalam era new normal ini, termasuk sebenarnya kita ingin menormalkan hubungan antara dua kubu yang sampai saat ini kan masih belum begitu sembuh lukanya gitu. Sehingga apa yang kita dapatkan dari media, baik itu pendapat maupun informasi, sulit sekali dipisahkan apakah ini betul merupakan sebuah sikap yang betul-betul pure berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif atau masih mengarah kepada luka lama yang belum sembuh tadi gitu. Termasuk semuanya sikap terhadap RUU yang macam-macam semuanya gitu. Jadi itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit, Dr. Husnul Mar'iyah. Dosen UI. Kok jadi disuruh tanya? Ya. Oke, 1. Jawab 1500 tahun yang lalu. Bab 1 Toharoh, kalau kita belajar apa? Toharoh, ya itulah sebetulnya new normal, bukan new normal, sebetulnya sudah lama. Tapi sebetulnya saya ingin bertanya ini ulama-ulama se-Indonesia. Bagaimana dengan negara yang kemudian gara-gara new normal, gara-gara COVID-19 tidak memberangkatkan ibadah haji? Nah, ini tanggung jawabnya gimana, dalilnya gimana? Saya ingin juga dengar ulama-ulama bicara, ya, selain memang kesuksesan KB dulu itu ulama turun tahun 70-an. Nah, kalau hari ini new normal yang tadi Toharoh tidak akan sukses kalau ulamanya tidak turun. Makasih. Ustadz, salam. Oke, luar biasa, ini luas spektrum dari pertanyaan. Sebelum ke UAS, ini silakan Ustadz Fahmi Salim. Ini sama-sama Azhari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1,5 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Din, saya diajak bergabung sore hari ini. UAS ini sahabat saya, walaupun lebih dulu saya datang ke Mesir, mestinya satu angkatan kita itu. Tapi kadarullah saya lebih dulu berangkat ke Mesir setahun. Terakhir saya ketemu di Pekanbaru bulan Ramadan tahun 2016. Waktu itu ceramah Nuzulul Quran di Masjid Raya. Dan beliau dengan tawadhu, rendah hati menjemput saya habis ceramah itu, lalu nyupirin mobil, kemudian ngajak makan durian dengan mulutnya, subhanallah. Makanya waktu itu selesai acara itu saya cium tangan beliau, walaupun saya bukan NU ya, tapi saya menghormati beliau. Menarik bicara tentang new normal ini. Sebenarnya di fikih kita itu sangat fleksibel. Kita ini para ulama, para mubalik, para ustadz di ormas-ormas Islam itu ketika masa-masa normal itu lebih fokus mengajarkan fikih itu fikih yang azaim, azimah, rukhsahnya hilang. Sehingga ketika terjadi pandemi, terjadi musibah begini, fikih rukhsahnya itu dianggap sesuatu yang asing, gitu loh. Jadi seolah-olah sholat itu berjamaah yang paling afdol ya di masjid, ya betul, tetapi dalam keadaan normal dengan catatan. Ketika jadi yang rukhsah-rukhsah ini kadang-kadang tidak kita perhatikan. Maka itu fikih rukhsah, fikih taisir seperti yang digagas oleh Syekh Yusuf Qaradawi, saya pikir
sangat bermanfaat sekali untuk membimbing umat ini untuk memasuki atau menjalani era new normal yang bagi kita umat Islam sebenarnya bukan baru-baru amat, itu sudah lama dalam tatanan keislaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan yang terakhir Pak. Isu tadi yang disampaikan Pak Amidan saya kira sangat relevan. Sebagai kehidupan kita berbangsa bernegara, kita tidak ingin new normal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang ingin berniat buruk terhadap NKRI dan Pancasila, memanfaatkan situasi ini kemudian memasukkan HIP. Kemarin kita sudah kecolongan RUU undang-undang COVID ya, kemudian Minerba, kemudian dari sebagainya, memanfaatkan situasi kita tidak bisa melakukan kritisnya secara prosedural dan secara normal. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya karena waktu ya sudah mendekati. Oh, dari Bu Sekda. Tolong di-mute-kan. Silakan UAS memberikan tanggapan terhadap sejumlah pertanyaan tadi. Saya kira sudah dicatat tadi. Belum di-unmute kan? Tolong ya. Baik, sudah. terima kasih Prof. Terkait tentang RUU HIP, Pancasila sebagai dasar ideologi negara, maka dengan RUU ini maka dia diturunkan menjadi hanya undang-undang saja, padahal sebelumnya dia lebih tinggi. Maka kita semua sebagai umat yang beragama di Indonesia mesti menolak, karena Pancasila inilah sebagai kalimatun sawa, titik temu antara Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu itu ada pada Pancasila. Kalau sampai dia turun dari yang lebih tinggi kepada turun ke bawah, maka dikhawatirkan dia akan turun dan hilang. Dan memang ada usaha ke sana. Karena dari Pancasila akan dikerdilkan lagi menjadi Trisila. Dari Trisila akan menjadi dislimkan lagi menjadi Ekasila. Dan Ekasilanya itu tidak pula ketuhanan yang Maha Esa, tapi dasar gotong royong. Maka umat Islam dan umat beragama mesti memahami dengan baik. Tapi di atas itu semua yang paling perlu dicermati adalah mengapa itu diusulkan pada saat kita sedang lapar, sedang sakit, sedang pandemi corona. Pada saat kita suasana sedang genting. Ada apa? Oleh sebab itu umat Islam biasanya akan bersatu ketika melihat satu musuh yang sama. Mudah-mudahan ini termasuk menjadi pemersatu umat Islam. Kemudian terkait tentang perubahan linier dan unlinier dalam contoh tawaf dan sa'i, maka sesungguhnya masyarakat ini kita bagi menjadi dua. Pertama, masyarakat yang tidak paham, maka mereka mesti diberi pemahaman yang benar, dan ini sebagian masyarakat yang banyak. Lalu kemudian yang kedua adalah masyarakat yang paham tapi ada kepentingan. Makanya ada muncul sebuah statement, menjinakkan buaya itu mudah, yang sulit itu adalah menjinakkan pawang-pawang buaya. Oleh sebab itu maka kalaulah orang yang tidak paham bisa diberi pengertian sehingga menjadi paham, dan orang yang paham karena ada kepentingan, lagi-lagi kalau tadi ada tawaf, ada sa'i dan tahallul, tapi jangan lupa tawaf, sa'i dan tahallul tidak sah kalau tidak ada niat yang baik di awal. Maka niat baik inilah yang menjadi titik temu di antara kelompok-kelompok yang ada. Lalu kemudian tentang sholat berjamaah ketika menggunakan televisi atau radio. Maka dalam mazhab Syafi'i, orang masih dianggap bisa iktidak, ikut sholat berjamaah, jaraknya yaitu lebih kurang 300 zira'. 300 zira' yaitu 300 zira' lebih kurang 150 meter. Jadi kalau ada orang rumahnya di depan masjid, lalu kemudian dia ikut sholat berjamaah, jaraknya 150 meter masih dianggap iktidak, ikut berjamaah, mazhab Syafi'i. Tapi kemudian
ikut berjamaah melalui suara radio, maka itu pernah difatwakan oleh Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, ulama Maroko dari kalangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki, masalih mursalah, maslahahnya lebih besar. Jadi menurut Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, bisa orang ikut sholat melalui televisi, syaratnya dua. Yang pertama, dia tinggal di satu kota. Satu kota. Yang kedua, suara yang dia dengar itu jelas. Kenapa disyaratkan harus tinggal di satu kota? Supaya waktunya tidak keluar. Jadi saya di Pekanbaru nggak bisa ikut dengar suara yang ada imam di Masjid Istiqlal karena waktunya berbeda. Tapi kalau di sama-sama kota bisa. Nah, tapi saya hanya bercerita tentang fatwa bahwa ada ulama yang pernah memfatwakan ini. Namanya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Tapi saya lebih condong kepada masalah fikih, saya tidak yang normal-normal saja. Sholat berjamaah dengan pengaturan jarak. Tapi tadi karena pertanyaannya terkait dengan itu, saya jawab sesuai dengan yang pernah saya ketahui dan pernah saya baca. Tentang masalah nikah online, dua fatwa. Yang pertama, disyaratkan musri ittihadul majlis. Mempelai laki-laki, wali mempelai perempuan, ijab dan qabul, ada mahar, disaksikan dua orang saksi, mesti ittihadul majlis. Mana ittihadul majlis itu satu majlis, orangnya berada di satu tempat. Tapi mazhab kedua mengatakan, makna ittihadul majlis itu bukan satu tempat. Orangnya boleh di ada tempat lain, tapi yang dimaksud ittihad majlis itu adalah satu serentak dalam satu waktu akadnya. Kelompok kedua yang mengatakan tidak disyaratkan dalam satu lokasi, yang penting satu waktu walaupun orangnya berada jauh, kalau dapat diyakini secara pasti melalui aplikasi Zoom misalnya, dapat dipastikan bahwa tidak ada tipu, dapat dipastikan orangnya amanah, maka sah. Tapi saya pribadi lebih condong pada pendapat pertama, karena dalam masalah hukum kata Imam Ahmad bin Hanbal, idza rawaina fil ahkami syaddatna. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat. Saya termasuk dalam masalah hukum ketat. Tapi saya tak menyalahkan mereka yang ijtihad kedua, karena ini masih masalah furu', masalah cabang, bukan usul, bukan batang, bukan dasar utama. Terkait tentang masalah khitan perempuan, maka di zaman Nabi ada sahabat Nabi yang diberi gelar khattanah. Khattanah artinya perempuan tukang khitan. Dan Nabi pernah mengeluarkan statement berkata, ikhfidhi, potonglah tapi jangan terlalu banyak. Ikhfidhi, potonglah sedang, jangan terlalu banyak. Sekarang diadakan penelitian, karena ternyata kalau dipotong terlalu banyak akan menyebabkan frigiditas, dingin secara seksual. Dan kalau tidak dipotong ternyata menyebabkan libido seksual terlalu tinggi. Oleh sebab itu ulama mazhab Syafi'i berfatwa, khitan perempuan itu hukumnya wajib. Sedangkan ulama mazhab Maliki berfatwa, khitan perempuan itu tidak sampai pada wajib tapi mukarramatun, memuliakan. Oleh sebab itu kalau ada jamaah bertanya tentang anak perempuannya, saya tanya, sudah umur berapa? Kalau baru lahir, saya anjurkan pakai mazhab Syafi'i. Kalau dokter tidak mau, cari bidan kampung yang pandai melakukan. Keponakan saya sendiri, saya anjurkan kepada ayahnya, kepada orang tuanya untuk dikhitan. Karena saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan yang berpegang pada mazhab Maliki, karena menganggap itu tidak sampai pada hukum wajib. Saya melihat pada mazhab Maliki wajib, dan manfaatnya adalah untuk meminimalisir libido seksual. Apalagi di zaman sekarang, tontonan, makanan, semuanya memicu seksual. Kemudian tentang masalah tidak berangkat haji, yang memutuskan berangkat atau tidak berangkat itu siapa? Ulil amri. Uli artinya orang. Amri artinya urusan. Ulil amri orang-orang yang mengurus urusan orang banyak. Maka dulu Nabi Muhammad SAW mengurus negara, mengurus agama. Tapi kemudian ketika orang tidak punya kemampuan yang sama seperti Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, maka ada yang mengurus negara disebut dengan sultan, dan mengurus agama disebut dengan mufti. Maka dikenallah ada mufti yang khusus memberikan fatwa. Nah, kita tidak punya mufti. Dulu di kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera, mufti kerajaan Siak Seri Indrapura, mufti kerajaan Aceh. Ketika tidak ada mufti, maka disitulah kita punya Majelis Ulama Indonesia, ada Komisi Fatwa, ada Majelis, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Persis, ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Watan. Maka ulil amri yang mengurus negara dengan ulil amri yang mengurus agama berkumpul, bermufakat,
barulah mereka mengeluarkan kesepakatan bersama. Kalau sudah mereka mengeluarkan kesepakatan bersama, ijma, konsensus, maka rakyat wajib untuk patuh. Tapi kalau hanya keputusan sepihak oleh orang yang tidak mengerti, maka memang betul ada ayat ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul. Tapi ingat, ketika menyebutkan wa ulil amri, tidak disebutkan kata ati'u. Artinya apa? Ta'ala pada Allah, ta'ala kepada Rasul, ta'ala kepada pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul. Dan jangan lupa baca ayat sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Seolah-olah Allah ingin berkata, kalau pemimpinmu itu amanah, kalau pemimpinmu itu adil, maka taatlah kamu. Saya kira kemudian Dr. Fahmi Salim, beliau adalah senior saya, kakak kelas saya, lebih berpengalaman, bukunya tentang liberal, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu beliau dan ilmu guru-guru kita, para profesor, sahabat-sahabat, para rektor yang tak dapat saya sebut satu persatu. Demikian, Prof. Was, sebelum ditutup, tolong sedikit 1,5 menit, gimana merajut ukhuwah antara NU dan Muhammadiyah ini? Ada seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Halim Mahmud. Pernah menjabat sebagai Grand Syekh Al-Azhar. Dia menulis autobiografi, buku tentang biografi dirinya yang dia tulis sendiri, judulnya Alhamdulillah Hazihi Hayati. Dia tulis ketika dia sedang naik pesawat dari Kairo menuju India. Lalu kemudian di buku itu dia ceritakan dalam sejarah literatur pemikiran Islam ada 3 kelompok yang tidak pernah bisa disatukan. Yang pertama, kalangan akliyun, rasionalis. Yang kedua, kalangan irfaniyun, yaitu kelompok yang selalu mengandalkan intuisi berdasarkan ilham. Yang ketiga adalah nasiyun, tekstualis. Akliyun, rasionalis, nasiyun, tekstualis, irfaniyun yang selalu mengandalkan intuisi. Ketiga kelompok ini dari sejak zaman awal Islam sampai hari ini terus terjadi clash. Tapi 3 kelompok ini akan bisa disatukan oleh satu titik. Apa dia? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau sama-sama ikhlas, maka insya Allah yang akliyun, yang irfaniyun, yang nasyun akan bertemu pada titik mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk mukhlishina lahuddin. Demikian, Alhamdulillah, terima kasih Was, luar biasa percakapan kita 1,5 jam lebih sedikit ya. Banyak hal yang sudah disinggung tadi, dari the new normal menurut pandangan Islam sampai tadi banyak yang menyinggung RUU HIP ya. Dan tadi mungkin mereka sangat puas mendengar sikap dan pandangan UAS terhadap persoalan ini ya. Saya tidak ingin menyimpulkan, biarlah menjadi kesimpulan yang terbuka, dan karena memang forum ini bukan yang pertama dan terakhir, kita berharap akan berlanjut dan UAS bisa hadir di Pondok Labu lagi secara virtual. Tapi amin. Ya, insyaallah pada pengajian virtual yang akan datang gitu. Nah, untuk mengakhiri saya mohon Kiai Haji Anang Rizka apakah masih berada bersama kita, pemimpin Pondok Modern Tazakka Batang, Jawa Tengah. Kiai Anang, kalau sudah tidak ada, mungkin untuk menutup pembacaan doa. UAS kalau di Muhammadiyah baca tutup dengan hamdalah, selesai gitu. Tapi kali ini kita pakai doa, mohon Habib Muhammad Al-Jufri dari Al-Khairat. Ini banyak ormas-ormas Islam yang ikut hadir pada pengajian kali ini. Alhamdulillah. Silakan Al-Ustadz Muhammad Al-Jufri dari pimpinan Al-Khairat. Silakan. Belum bisa dibuka ya. Habib Al-Jufri tadi udah. Kalau sudah tidak, karena UAS sudah jadi narasumber, Ustadz Fahmi Salim. Falyatafaddal masykura. Baik, terima kasih Prof. Din atas percayaannya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca istighfar. Astagfirullah.
الرجيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من دعاء لا يسمع، من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Syukron jazilan di Fadilatul Ustadz Fahmi Salim. Ini kalau ini UAS Ustadz Abdul Somad, beliau menyingkat namanya UPS, Ustadz Fahmi Salim. UPS, bukan UFO ya. Karena waktu yang terbatas, kami memohon maaf sekali lagi ya. Banyak yang belum sempat untuk berbicara. Selain pimpinan Muhammadiyah tingkat wilayah, daerah, dari berbagai daerah di Indonesia ya, ada dari Maluku, dari Kalimantan Selatan, NTB, apalagi tadi Sumatera Barat ya, sampai dari Aceh dan juga Papua ya. Oh iya Pak Partino. Ya Pak Din, Papua Barat. Jawa Barat Pak Din. Pak Kamaludin, Jawa Barat. Jam-jam. Ini semua daerah ini. Ya. Ini nyaris pertemuan Muhammadiyah tingkat nasional ya. Papua Barat. Dan juga Papua Barat juga dihadiri oleh para rektor Universitas Muhammadiyah ya. Kemudian juga cabang istimewa Muhammadiyah di 32 negara. Ya, tadi belum sempat berbicara ya. Ada juga beberapa duta besar ya. Tadi baru dari Ethiopia, Pak Haji Rianto tadi janji datang dari Beirut. Pak lalu Iqbal, duta besar kita di Ankara, dan juga Pak Andi ya dari apa? Dari Amman, juga beberapa atasih pendidikan kita di Washington DC, Prof. Popi Rufaidah ya, mungkin belum sempat untuk berbicara, jadi mohon sekali karena waktu ya. Mohon 1,5 menit Bapak Sekretaris Umum memberikan sambutan penutup. Profesor Dr. Abdul Mu'ti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Profesor Din dan juga Ustadz Abdul Somad serta para profesor, para ustadz dan seluruh jamaah pengajian Zoomiyah yang saya muliakan. Pertama saya menyampaikan terima kasih wabil khusus kepada Ustadz Abdul Somad. Kalau UAS itu kalau di kampus ujian akhir semester Pak Din, jadi paling sampai stres kalau dengar UAS itu. Tapi hari ini kita mendengarkan sebuah tausiah yang saya menyebutnya dengan 2 kategori, enlightening and entertaining gitu. Jadi menyenangkan, dan terima kasih Ustadz Abdul Somad atas ilmunya, dan juga kepada Pak Din sebagai ini Pondok Labu ini ranting yang tidak punya cabang tapi langsung menjulang. Karena itu Pak Din terima kasih atas amal solehnya menyelenggarakan acara ini, dan mudah-mudahan semua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga kita menghadapi, saya menyebutnya new reality itu dengan new thought tadi, new understanding. Tadi Ustadz Somad menyampaikan banyak hal, kita menemukan banyak realitas, ada pemahaman baru terhadap agama, lahirlah ijtihad-ijtihad yang tadi disampaikan dengan sangat luar biasa, dengan ilmu yang sangat rosih, ilmu yang sangat mendalam, menunjukkan bagaimana beliau ini seorang yang faqih, memahami agama secara sangat luas. Saya kira begitu, terima kasih. Dan satu lagi Pak Din, saya sebutkan juga Ustadz UAS ini cara beragamanya luas dan luas. Ya. Enlightening dan entertaining, sekarang kita melihat luas dan luas sehingga beragama itu menjadi chaos. Nah, nggak tahu artinya, Ustadz Somad juga nggak tahu artinya, biar nanti Mbak Husnul yang menerjemahkan. Terima kasih. Bahasa Jawa.
khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang enlightening dan entertaining. Tadi lebih banyak enlighteningnya, entertainingnya kurang. Kelihatannya beliau masih agak ragu-ragu itu mau entertaining di lingkungan Muhammadiyah. Tapi luas dan luas tadi itu ya. Mudah-mudahan UAS tidak kapok untuk nanti pada kesempatan yang lain lagi ya, pengajian virtual Infanti Muhammadiyah yang kita adakan sekali 2 pekan, sekali 2 minggu. Jangan terlalu mingguan, terlalu banyak. Dan tadi ya sengaja ini sudah masuk waktu sholat maghrib di rumah kami. Qori dari santri tadi membacakan ayat An-Nahl 97. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah. Mudah-mudahan itu bisa kita angkat menjadi sebuah wawasan Islam tentang the new normal life yang tidak boleh meninggalkan dimensi ketuhanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tutup dengan sekali lagi berterima kasih kepada UAS, pada semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Din. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ustaz Was. Terima kasih Bang Din. Terima kasih Wak.